Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kita masih ada di bab mengenai 7C in Communication bagian kelima. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Dari bagian awal, saya menjelaskan mengenai komponen yang ada di dalam komunikasi secara umum, namun saya jelaskan dalam ruang lingkup komunikasi bisnis yang biasa disebut sebagai 7C, 7C ya. Ada completeness, ada consideration, ada correctness. Sampai yang terakhir yang saya jelaskan mengenai courtesy atau sopan santun. Bagian ini saya meneruskan tentang courtesy. Jadi sopan santun ya. Satu yang harus diperhatikan adalah be sincerely tactful, thoughtful, and appreciative. Kalau di bagian sebelumnya saya bilang bahwa sopan santun itu tidak hanya sekedar basa-basi, kemudian bilang terima kasih, mohon maaf, mohon izin gitu ya. Tidak hanya sekedar itu, tetapi juga harus penuh perasaan, ya, thoughtful, dipikir dulu. Ya, dan ini tidak mudah, khususnya bagi Anda yang memang tidak terbiasa dengan basa-basi. Memang ini harus dilatih. Ya, itu kenapa banyak kalau di masa pandemi seperti ini ya, terlebih banyak kursus online tentang public speaking. Yang biasanya di dalam itu termasuk di dalamnya adalah basa-basi atau hospitality. Dan apresiatif, menghargai sendernya atau lawan bicaranya. Kemudian ada apa ini? Menghilangkan ya. Tidak berekspresi yang bisa menyakiti. Ya, contoh misalnya waktu mereka bilang kemudian mereka sedang berbicara ya, apalagi yang lebih tua begitu. Kemudian tangan Anda bersedekap begitu ya. Kaki disilangkan ke atas ya. Nah, itu kadang kita tidak sadar ya melakukan hal itu. Grant and apologize good naturally. Jadi kalau memang minta maaf begitu ya, minta maaf ya biasa-biasa saja, nggak usah lebay gitu ya. Mohon maaf Pak, begini Pak. Nah, mohon maaf saya mau ke belakang gitu ya, mau ke toilet, nah misalnya begitu. Kemudian misalnya lagi mohon maaf atau mohon izin, kami akan menerangkan terlebih dulu begini. Mohon jangan dipotong dulu sampai dengan selesai. Nanti akan ada sesi tanya jawab misalnya. Nah, itu lebih natural, jadi nggak terlalu lebay gitu ya. Itu yang penting di courtesy. Kemudian concreteness ya. Sorry kepencet. Nah. Concreteness atau konkret, apa yang kita sampaikan. Karena ini ruang lingkupnya komunikasi bisnis, maka usahakan dengan fakta dan data. Jadi pastikan ada datanya. Kalau perlu ada gambarnya. Misalnya Anda yang di sistem informasi, Anda menjadi software house. Kemudian pada saat Anda menjadi software house tadi, Anda menjelaskan bahwa dengan aplikasi saya, dengan sistem informasi yang saya buat ini, maka pihak perusahaan itu bisa melakukan efisiensi atau penghematan. Nah, waktu Anda bilang efisiensi atau penghematan, maka gunakan fakta, berikan simulasi perhitungan. Misalnya, dengan ini maka ini bisa menghemat waktu antrian yang sebelumnya customer kalau dalam 1 jam itu ada 50 di satu kasir itu dilayani. Kalau misalnya satu customer rata-rata 5 menit dilayani dengan sistem yang lama, maka dengan sistem saya karena sudah terlebih dulu dilayani secara online dan hanya tinggal konfirmasi di kasir,
maka waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit untuk satu customer. Jadi kalau sebelumnya 50 customer tadi 50 kali 5 menit, 250 menit, atau sekitar 4 jam, maka dengan aplikasi saya ini 50 kali 1 menit, hanya 1 jam. Bisa dibayangkan berapa efisiensi yang bisa dilakukan. Itu dari sisi waktu, otomatis nanti akan mengefisiensikan sumber daya manusia, bla 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 segala macam. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi tidak hanya sekedar ini pokoknya efisien, Pak. Program saya itu bagus. Nah, itu tidak kuat ya. Jadi kurang bermakna begitu bagi pihak lawan bicara kita atau bagi pihak receivernya atau bagi pihak customer kalau secara spesifik. Put action in your verb. Gestur, gerak tubuh. Ya. Terutama pada saat kita menyatakan sesuatu dengan menggunakan kata kerja. Pada saat kami melakukan ini, melakukan, pada saat ada kata melakukan, ya, maka tangan kita biasanya ikut terangkat. Ya, tangan kita ikut terangkat. Sayang ini saya tidak menggunakan kamera ya, jadi tidak terlihat. Jadi put action in your verb. Nah, ini bagi Anda yang tidak terbiasa, ya, bagi Anda yang tidak terbiasa, maka diperlukan latihan. Kalau Anda merasa latihan di depan kaca, kemudian bilang, waduh Pak, saya seperti orang gila gitu, bukan ya, bukan seperti itu. Ya, Anda bisa saling bersimulasi dengan teman. Kalau di kelas biasanya saya bentuk kelompok kecil-kecil ya, 2 orang atau 3 orang, dan ya silakan simulasi dengan temannya. Karena tanpa latihan gitu, nggak bisa. Dan bagi Anda, nanti akan saya ungkap berkali-kali kalau yang di materi ini. Bagi Anda yang merasa, kemudian bilang, saya ini tidak punya bakat untuk bicara di depan umum, maka saya akan judgement, no, salah. Tidak ada orang yang tidak berbakat berbicara di depan umum. Yang ada adalah Anda kurang berlatih. Kalau Anda ngomong seperti itu, gimana? Nggak mungkin, Pak. Saya pemalu. Saya akan mencontohkan bukan orang lain, saya sendiri begitu. Ya, Anda bisa tanyakan ke teman-teman saya yang lama gitu ya, teman-teman sekolah dulu. Ya, saya tidak termasuk orang yang berani tampil ke depan gitu. Sampai akhirnya saya menjadi dosen, sesuatu yang sangat berlawanan ya, begitu. Dan itu butuh latihan. Saya grogi Pak gitu. Oh, normal ya. Kalau Anda grogi, Anda punya rasa malu, itu berarti Anda sehat jiwa dan raga, kan begitu. Kalau Anda tidak punya malu, nah itu berbahaya kan. Pada saat Anda sudah mengatasi rasa grogi tadi, nervous, gugup, apapun istilahnya, ya, dan itu normal. Anda bisa tanya bahkan ke penyanyi yang sudah berpengalaman pun, ya masih ada rasa itu pasti. Hanya perbedaannya adalah cara mengatasinya. Pada saat kita sudah bisa mengatasi, maka kita bisa melakukan yang ketiga ini, vivid image building word. Jadi kita bisa mengungkapkan sesuatu dengan jelas, dengan nyata. Dan pada saat Anda melakukan itu, ya, building word ini memang tidak mudah jika tidak latihan. Ya. Kalau kalau tidak latihan, kalau Anda memang tidak merasa tidak berbakat tadi, ya maka Anda akan gugup dan kata-katanya kocar-kacir. Memang itu harus berlatih ya untuk mencapai ini, concreteness ini. Makanya ini di terakhir. Ya. Kalau kita review lagi dari awal begitu, 7C ada completeness, ada konsistensi, ada clarity supaya jelas ya. Correctness, sampaikan dengan benar. Consideration, dipertimbangkan, bukan I tapi you ya. Jadi berempati kepada lawan bicara. Courtesy atau sopan santun
atau adab begitu biasanya orang menyebut. Dan sopan santun ini tidak hanya sekedar basa-basi, tetapi lebih ke arah sincerity ya, ketulusan. Yang sama ini juga harus dilatih hingga ke concreteness tadi. Ya, dan sekali lagi komunikasi ini adalah hospitality, keramah tamahan. Yang nanti di tiap kultur, di tiap budaya itu akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ya, namun demikian begitu ya. Namun demikian kita bisa beradaptasi. Ya, kita bisa beradaptasi menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Pada yang terhormat, Bapak, Ibu, Saudara, hadirin. Ya. Kemudian pakai salam, keagamaan segala macam. Tapi kalau Anda menggunakan bahasa Inggris, klien yang Anda hadapi orang asing, nggak penting kan seperti itu? Beda cara kita. Orang asing pun beda-beda di tiap negara. Orang Jepang beda, orang Korea beda, orang Inggris beda, orang Amerika beda, lain-lain. Cara menghadapinya berbeda. Nah, itu nanti ada di CCU atau Cross Cultural Understanding. Tapi yang penting ini adalah dasar komunikasi secara umum. Entah itu untuk komunikasi bisnis ataupun yang tidak. Ya, hanya saya lebih fokus ya menerangkannya ke komunikasi bisnis. Jadi itu akhir dari bab mengenai 7C in Communication. Kita akan berjumpa lagi di bab berikutnya, masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.